Assalamualaikum semua teman-teman Kansa dan Habib TV. Hari ini kita akan nge-vlog perjalanan kita untuk refreshing, menghilangkan rasa penat, rasa bosan, dan rasa stres yang ada di kepala. Namun kenapa ya Habib tiba-tiba menangis? Nangis sampai seperti ini? Temukan jawabannya dalam perjalanan kami kali ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap dukung channel Kansa dan Habib TV dengan cara subscribe, like, dan share. Nah, ini kita perjalanannya dimulai dari rumah. Kita udah siap-siap pagi-pagi hari sebelum kita beraktivitas lain-lain di rumah. Pokoknya kita putuskan untuk pergi refreshing terlebih dahulu. Nah, ini dua bocil, mereka ingin sekali pergi ke pantai, katanya mau belajar berenang. Namun nanti kita lihat ya seberani apakah mereka belajar berenang. Kalau aku sih nggak yakin ya mereka mau belajar berenang. Nah, ini kita sudah siap-siap, kita sudah mau jalan. Namun setibanya di pertengahan jalan, usus-usus kita minta diisi terlebih dahulu teman-teman. Jadilah kita singgah di tempat penjualan nasi kuning. Nah, ini kita pesan nasi kuning 2 porsi untuk berempat. Ini udah lebih dari cukup. Lalu kemudian kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini kita jalan menuju pantai sekitar 2 km. Pokoknya mungkin memakan waktu kurang lebih 10 menit untuk sampai ke pantainya. Nah, ini sekarang kita sudah sampai. Jadi pemandangannya lumayan bagus ya hari ini, cerah, kemudian lautnya juga tidak berombak, kelihatan air lautnya tenang ya teman-teman. Dan jangan heran kenapa tidak ada orang, karena hari ini tuh hari Senin, bukan hari Minggu. Kalau biasanya hari Minggu itu penjual dan pengunjung sangat padat sekali. Oke, ini juga ada beberapa orang yang mandi-mandi teman-teman. Katanya mereka mandi-mandi di sini itu untuk terapi penyakit asam urat ataupun yang penyakit kulit ya, seperti itu. Kepercayaan orang di sini seperti itu teman-teman. Makanya banyak orang tua yang mandi-mandi di sini. Jadi bukan anak-anak ya. Ya, makanya. Oke, ini kita sudah siap-siap. Namun sebelum siap-siap kita harus sarapan dulu. Katanya Kansa kita butuh tenaga untuk mandi-mandi, jadi kita harus sarapan. Tapi kita sarapan Namun dulu ya. demikian mereka udah nggak sabar turun ke laut. Ya. Namun kita tetap harus pastikan semuanya sarapan ya. Pokoknya nomor satu kan kesehatan teman-teman. Setiap pagi itu biasakan kita sarapan meskipun tidak banyak, mau makanan ringan ataupun makanan berat, agar kita terhindar dari penyakit lambung. Kita sudah berpengalaman loh teman-teman. Maklum sudah punya riwayat seperti itu. Nah, ini Habib Itu Indomie bila ular. mengambil mie-nya nasi kuning katanya ini ulat. Apakah mirip dengan ulat teman-teman? Nah, ini menu kita hari ini ya, lumayan menggoda. Ini langganan nasi kuningnya murah meriah, 10.000 per bungkus, worth it karena enak sih. Ini Habib tidak mau disuap, dia memang selalu seperti ini. Kalau makan dia selalu mandiri, dia tidak ingin disuap ya. Bahkan lomboknya pun dimakan oleh dia. Nah, setelah makan, Kansa dan bukan Kansa ya, Habib dan abinya sudah turun ke laut, sementara kita berusaha untuk menghabiskan nasi kuningnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk menyusul mereka. Pokoknya tidak boleh yang ada yang tertinggal. Oke, itu mereka sudah turun dan Kansa pun ingin turun juga, jadi kita kejar, takutnya jatuh. Jadi ini Kansa sudah siap-siap juga mau turun karena lihat adiknya asik mandi dengan abinya, jadi dia juga ingin ikut. Nah, sekarang kita buktikan keberanian mereka ya teman-teman. Seperti apa keberanian mereka yang katanya ingin belajar berenang. Nah, itu si Habib sudah dari tadi minta tolong, tidak mau berenang. Dia terus berpegangan takut untuk jatuh. Jadi ternyata mereka hanya bicara saja teman-teman, ingin mandi-mandi ataupun berenang, tapi sesungguhnya mereka takut. Dipegang pun masih takut seperti itu.
Sementara Kansa karena tidak ada yang pegang, jadi dia cukup duduk-duduk saja di Begitu saya tangganya sambil airnya dicemplungin ke dalam air laut. So, saya Saya juga bilang tidak dalam ingin sih. mandi teman-teman. Saya tidak terlalu suka dengan air laut karena rasanya asin dan kemudian kalau mandi banyak pasir nyangkut Habib bilang dan halo. membuat gatal kulit teman-teman. Ya, berdiri situ. Sama ibu. Habib saja yang mandi dengan bapaknya untuk sementara waktu. Setelah itu gantian Kansa dan bapaknya yang mandi. Walaupun Habib nangis-nangis tidak mau digantikan teman-teman. Nah, setelah beberapa menit Habib beradaptasi dengan air laut, kini dia berani untuk belajar berenang. Nah, ini Habib tidak mau naik teman-teman. Kansa mau ganti posisi tapi dia yang tidak mau. Jadilah mereka bertiga di tangga main-main. Dan kebetulan tadi ada sepasang suami istri, kakek-kakek dan nenek-nenek. Mereka meminjamkan gayung katanya untuk siram-siram badan. Dan karena gayungnya cuma satu, jadilah Kansa dan Habib berebut kembali. Mereka itu tidak pernah akur loh teman-teman, seperti Tom and Jerry. Namun kalau berpisah, dua-duanya juga sedih dan menangis, saling mencari satu sama lain. Nah, ini mereka cukup mandi-mandi di tangga. Sesekali saling menyiram, bercanda, dan inilah pemandangan yang luar biasa bagi kita sebagai orang tua. Sungguh luar biasa melihat anak-anak bahagia seperti ini ya teman-teman. Dan tidak terasa kita saatnya pulang dan Habib tidak mau pulang. Dan ternyata inilah yang membuat Habib menangis teman-teman. Dia tidak mau berhenti bermain air. Silakan dengarkan tangisan Habib. Lihat tanganmu. Lihat tangannya. Tangannya sudah mengkerut. Iya, itu artinya sudah dingin. Nah, itu sudah mengkerut dah. Jadi kita harus buat drama teman-teman agar dia berhenti nangis. Jadi kita jelaskan secara ilmiah kenapa kita harus pulang. Karena kalau dijawab asal-asalan dia nggak terima loh teman-teman. Sudah ya. Kita pulang Meskipun ya, pada mandi lagi akhirnya ya. tetap dia nggak Nanti terima. kalau sudah tidak mengkerut, kita pergi mandi lagi. Ingus. Ingat. Ya. Nanti tisu. Nah, ini kita siap-siap pulang. Pokoknya Kansa juga mau pulang dan sementara Habib tidak mau pulang. Kansa ingin pulang karena tadi kakinya lecet, mungkin karena batu atau seperti apa, pokoknya luka, jadi dia tidak mau lagi di sana. Sementara Habib tidak mau pulang. Jadi kita harus berdrama dulu teman-teman kalau kita akan meninggalkannya di sana kalau dia tidak ikut pulang. Akhirnya dia ikut pulang walaupun di atas motor dia tetap menangis kejer, ingin kembali ke pantai tadi dan ingin berenang. Kita bujuk-bujuk, janji-janji dengan janji manis, tapi tetap tidak mempan teman-teman. Namun kita tetap gas ingin pulang. Jadi kita sudah di perjalanan. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, perjalanan cukup 5-10 menit aja. Sekarang kita sudah sampai dan si Habib tetap menangis seperti tadi, tidak mau turun dari motor dan masih ingin berenang kembali seperti tadi. Akhirnya kita harus memaksanya teman-teman, kita gendong paksa aja ya. Nah, perjalanan kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.